Ini ya, teman-teman Ari Channel. Nah, ini ada kabar baik, kabar bagus buat teman-teman tahap 2, yaitu jadwal terbaru cetak kartu ujian seleksi P3K tahap 2 tenaga honorer bisa perbesar peluang kelulusan dengan lakukan ini. Jadi nanti teman-teman silahkan dicek ya, eh, kartu teman-teman bisa dicetak atau belum, dan terus teman-teman lakukan hal ini ya, biar teman-teman nanti bisa mempunyai peluang kelulusan dengan besar ya. Jadi tidak usah lama-lama, langsung saja ke informasi dan berita terbarunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semuanya, dan yang baru bergabung saya ucapkan juga selamat bergabung. Tapi jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Jadwal terbaru cetak kartu ujian seleksi P3K tahap 2 atau gelombang 2 tenaga honorer bisa perbesar peluang kelulusan dengan melakukan hal ini. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2024 dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, jadi teman-teman juga harus ketahui, ini gimana ya? Kalau di daerah saya itu ada dua tahapan ya, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Tapi tidak tahu kalau di daerah teman-teman itu ya. Ini jadi tahapan pertama telah rampung, kini tinggal tahapan kedua yang masih berlangsung. Usai pengumuman kelulusan seleksi administrasi, tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Nah, jadi yang di tahap 1 itu kan sudah selesai ya teman-teman ya. Teman-teman kan sudah tahu juga beritanya ya. Terus ini kan tinggal tahap 2 atau gelombang 2. Nah, jadi untuk teman-teman selalu pantau terus informasi dari Ari Channel maupun dari berita-berita lain ya. Untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan dengan berita-berita terbaru tentang seputar P3K gelombang 2 atau tahap 2. Lantas kapan peserta dapat mencetak kartu ujian seleksi P3K tahap 2? Sebelumnya peserta harus memahami apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menghadapi ujian seleksi P3K ini. Berikut adalah persiapan yang harus dilakukan oleh peserta, yakni sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus melakukan cetak kartu ujian melalui web resmi BKN ya. Terus yang kedua, mempelajari kisi-kisi soal seleksi P3K. Nah, nanti Ari Channel juga akan memberikan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, teman-teman semuanya. Terus yang nomor 3 itu melakukan latihan cat atau computer assessment text ya. Terus yang keempat, mematuhi peraturan sebelum ujian berlangsung. Nah, semuanya ini ya 1 sampai 4 ini sangat penting buat teman-teman, karena sebelumnya ini ya dari gelombang 1 juga
ada pengalaman yang sangat pahit. Yang pertama itu teman-teman yang dari gelombang satu, dari 4 ini ada satu yang dia melanggar, terus efeknya ke dia sendiri. Mudah-mudahan nanti yang di gelombang 2 ini buat teman-teman semuanya tidak sampai melanggar ya teman-teman ya. Nanti teman-teman semuanya silahkan buka SSCASN ya. Terus teman-teman bisa memantau, nanti teman-teman akan bertemu seperti ini ya. Cetak kartu informasi akun, terus cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, di sini nanti teman-teman ada pencetakan kartu ya. Tapi teman-teman harus ingat kalau belum ada pencetakan kartu itu berarti masih dalam masa sanggah ya buat teman-teman. Belum ada masa sanggah itu belum selesai begitu. Nanti kalau dalam masa sanggah itu selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan eh, cetak kartu seperti itu ya. Teman-teman harus ingat, harus pahami jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Menurut informasi yang beredar, cetak kartu ujian seleksi kompetensi P3K tahap 2 dimulai tanggal 9 sampai 16 April 2025. Jadi teman-teman ingat-ingat ya, tanggal pencetakan kartunya itu dimulai tanggal 9 sampai 16 April 2025. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari Kemenpan RB, kelulusan seleksi P3K 2024 didasarkan pada peringkat terbaik. Selain itu, tidak ada nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K tahap 2 ini. Sehingga peserta dengan peringkat terbaik akan otomatis dinyatakan lulus. Adapun tahapan seleksi P3K tahap 2 atau gelombang 2 yang harus dilakukan peserta yaitu sebagai berikut ya. Teman-teman ingat-ingat semuanya. Yang pertama, seleksi administrasi, penilaian kelengkapan dokumen ya. Teman-teman kan sudah semuanya. Terus yang kedua, seleksi kompetensi, mencakup kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Terus yang ketiga, wawancara menilai kesiapan calon ASN atau P3K. Nah, teman-teman bisa mengikuti Arik Channel terus ya. Nanti di Arik Channel juga akan memberikan soal-soal yang sesuai kisi-kisi dari Menpan RB dan soal-soal tryout buat teman-teman semuanya biar teman-teman bisa belajar biar sama seperti yang gelombang pertama ya, bisa lulus 100% semuanya. Para tenaga honorer yang mendaftar diharapkan mampu memahami jadwal seleksi P3K serta mempersiapkan diri secara maksimal. Nah, insya Allah Arik Channel akan mengawal teman-teman untuk mempersiapkan diri, persiapan untuk seleksi tahap 2 ini ya. Ikuti terus Arik Channel biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi atau soal-soal yang diberikan oleh Arik Channel. Sehingga peluang untuk lolos akan semakin besar. Maka persiapkan diri mulai sekarang dengan belajar secara terukur.
Kemudian diikuti dengan mengerjakan latihan soal-soal serta menjaga kesehatan agar bisa menghadapi ujian dengan kondisi terbaik. Jadi itu ya teman-teman informasi buat teman-teman, jadwal teman-teman gelombang 2 atau tahap 2. Teman-teman bisa memantau terus Arik Channel biar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Dan Arik Channel akan, mendampingi teman-teman, sampai lulus P3K tahap 2 atau gelombang 2 sampai mendapatkan SK. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan mudah-mudahan juga, teman-teman bisa lolos 100% dan, mendapatkan SK semuanya yang diharapkan teman-teman semuanya. Sampai sini dulu Arik Channel, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Arik Channel undur diri, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pejuang P3K untuk masa depan yang indah.